terkait kasus pelaksanaan praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini tersedia di dokumen tidak lanjut. Kemudian apakah instansi saudara melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, warga negara asing. Nah ini yang nomor di poin 2, ini jika ada tenaga warga negara asing. Jika tidak ada, maka ini dikosongkan. Karena pengosongan di sini tidak akan mempengaruhi skor. Gitu ya, tidak akan mempengaruhi skor akhir. Ya, jika ada diisi, jika tidak ada tidak perlu diisi, gitu ya. Karena kami nanti juga bisa melakukan cross check ya ke Dinas Kesehatan Provinsi, juga melakukan cross check ke Dinas Kabupaten Kota dan cross check ke Direktorat Pendayagunaan yang mendayagunakan tenaga kesehatan warga negara asing. Oke, lanjut. Berikutnya adalah masih di pelaksanaan pembinaan, yaitu penanganan pengaduan. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam penanganan pengaduan ini, di dalam instrumen, apakah instansi saudara mempunyai pedoman atau standar profesional operasional dalam penanganan pengaduan? Ada nggak SPO atau SOP-nya gitu? Ya, tersedianya SOP penanganan pengaduan. Karena di dalam SOP itu penanganan pengaduan itu nanti unit mana yang melakukan itu ada ya dalam SP-nya. Kemudian apakah instansi saudara mempunyai kanal pengaduan? Ya. Kanal pengaduannya berupa apa? Tadi yang kami contohkan, kalau yang di tingkat Kementerian Kesehatan memang saat ini ada dalam bentuk email, ya dalam bentuk span lapor yang bersama dengan Kemenpan RB. Kemudian ada dalam bentuk call center, ya Kemenkes, ya yaitu 1.500 567, ya ada extensionnya 3. Nah, kemudian apakah instansi saudara mempunyai unit atau tim yang melakukan penanganan? Nah, ini adalah ada unit yang ditunjuk oleh pimpinan. Oke. Kemudian yang C, pelaporan pembinaan dan pengawasan. Nah, ini sebenarnya runutan ya, Bapak Ibu, kalau dari mulai ada perencanaan, ada regulasi, ada perencanaan program, ada pelaksanaan programnya, kemudian ada pelaporan pembinaan dan pengawasan gitu. Nah, ini di pelaporan ini tentu isinya adalah dokumen bukti telah melaksanakan pembinaan pengawasannya. Ya, ini pertanyaan yang nomor 1, apakah instansi saudara memiliki sistem pelaporan? Nah, sistem pelaporan itu artinya apa? Namanya sistem. Nah, ini untuk memotret apakah apabila ada dilakukan pembinaan pengawasan itu dilaporkan tidak sih dari rumah sakit ke Dinas Kesehatan? Dari Dinas Kesehatan Kabupaten melaporkan nggak ke Dinas Kesehatan Provinsi? Nah, dan ini yang pelaporan yang secara berjenjang ini yang akan meminimalisir, sehingga apabila ada pelanggaran-pelanggaran di level rumah sakit yang tidak diselesaikan di rumah sakit bisa naik ketika kabupaten terlebih dahulu. Kabupaten tidak selesai ke provinsi, provinsi tidak selesai baru ke pusat. Nah, jangan sampai semua pengaduan-pengaduan naik ke pusat yang sebenarnya Bapak Ibu sendiri, loh saya malah baru tahu dari pusat. Ya, ini kan hal yang sangat aneh gitu ya terjadi. Ternyata memang sekarang banyak nakes itu yang mengadunya senangnya langsung ke pusat kan. Karena kalau ke pusat sudah ada langsung penyelesaian, padahal tidak juga gitu. Ya, justru kalau pengaduannya langsung ke pusat menunjukkan bahwa sosialisasi atau program pengawasan di instansi atau. Kemudian yang kedua, apakah instansi saudara melaporkan kegiatan pembinaan, pengawasan yang dilakukan secara rutin, berkala, ya. Yang rutin berkala ini adalah pembinaan yang memang diprogramkan, misalnya setiap 6 bulan sekali, atau satu tahun sekali ya, sesuai dengan kesiapan dari Bapak Ibu sekalian. Ini sih malah ada yang 3 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun, artinya 6 bulan sekali. Kemudian apakah instansi saudara melaporkan kegiatan pembinaan dan pengawasan secara insidentil? Nah, apa kasus-kasus? Jika terjadi kasus, maka tentu harus tetap dilaporkan. Ya. Kalau terjadi kasus kan tidak ada ininya, tidak ada kapan terjadi ya, bisa kapan saja gitu. Misalnya terjadi perundungan atau terjadi pemalsuan STR atau pemalsuan SIP. Nah, itu bisa